Saya meragukan ya satu, statement bahwa minat baca kita tuh sebenarnya rendah ya, Iya, iya. karena saya lihat, enggak tuh, enggak rendah gitu. Masyarakat Mhm, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman, saya juga merasakan ya kalau di mhm. Kalimantan Utara, di pedalaman, di hutan-hutan itu, bahkan kalau ada sobekan, bekas koran pembungkus Iya, iya, apa, iya. itu disimpan, Dibaca. Iya, dibaca iya. lagi coba. Berarti mereka tuh sebenarnya Mhm. minat baca tuh tinggi. Halo sahabat Perpusnas, saat ini saya berada di gedung DPR MPR RI, tepatnya di ruang Komisi 10, komisi yang salah satu membidangi masalah perpustakaan. Telah bersama kita juga Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10. Halo, selamat pagi Ibu Hai, pagi Hetifah. Mas Apa Edi, apa kabar? kabar? Wah, luar biasa ya kelihatannya kita cerah sekali hari ini. Alhamdulillah, cepat berkah Ibu. Insya Allah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat ya. Alhamdulillah Bu, semua sehat. Terima kasih Ibu Hetifah yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah agenda kesibukan yang luar biasa. Iya, terima kasih udah mau berkunjung ke Komisi 10 DPR RI nih, Mas Edi. Iya, tadi malam Mm-mm. juga info dari Mbak Tika, jam 11 baru selesai dengan Mas Oh, Menteri. kita mengambil keputusan tingkat satu terkait satu undang-undang. Nah, Luar biasa. mudah-mudahan nanti segera ke paripurna. Makanya saya walaupun masih ngantuk-ngantuk dikit, tapi saya semangat sekali hari ini. Terima kasih luar biasa Ibu. Ya, ini kita bincang santai Bu, kita Oke. ngobrol-ngobrol ya terkait masalah perpustakaan, kemudian kegemaran membaca dan juga tentunya literasi. Ya, Nah, sebelum masuk ke sana, Ibu telah 3 periode masuk di rumah rakyat ini, di betul. gedung DPR MPR ini. Nah, tentunya perjalanan panjang yang luar biasa yang di sana ada tantangan, hambatan, sebagainya. Boleh cerita sedikit Bu, Ibu yang dilahirkan di Bandung di 1964 sampai sekarang. Seperti apa Bu? Waduh, mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa diceritakan dalam waktu singkat Iya. ya. Tapi saya ini kan berasal dari keluarga PNS ya sebetulnya. Ayah saya di Hmm. satu kementerian, kemudian ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi sekaligus juga melakukan usaha ya sebagai entrepreneur dan memberikan kami banyak sekali semangat-semangat ya untuk tentunya menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan itu juga yang saya teruskan kepada anak-anak saya. Ketika saya berkesempatan tentunya, menempuh pendidikan di ITB, kemudian, master ya di bidang public policy. Awalnya saya seorang insinyur ya, tapi saya merasa bahwa, perlu satu kebijakan terkait bukan hanya infrastruktur, tapi berbagai hal lain, untuk membangun negara ini. Dan akhirnya kemudian saya, mengambil S3 saya di bidang, ya hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan politik juga, khususnya politik, lokal dan internasional juga gitu. Nah, dari situlah kemudian setelah reformasi Mas Edi, tentunya banyak kesempatan ya untuk kita melakukan, transformasi atau perubahan-perubahan. Nah, ketika kami tuh bersekolah ke luar negeri, di situ juga adalah kesempatan untuk kita membandingkan hal apa yang sudah baik di negara kita, hal apa yang kurang di negara kita, hal apa yang lebih di negara lain. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Makanya saya punya passion tersendiri nih soal pendidikan dan literasi. Karena disitulah ya kunci dari kemajuan suatu negara. Dan itu tentu harus kita mulai kalau saya sebagai ibu dari 4 putri, ya kita mulai dari keluarga kita juga. Kalau politik itu cuma alat aja, wadah di mana kita bisa mewujudkan cita-cita Iya, kita iya. itu. Iya, Sebenarnya betul. tidak harus lewat DPR ya Mas Mhm, Edi kalau kita mau mhm, mendorong sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan unggul, berdaya saing, ya bisa di mana aja, termasuk mhm. seperti Mas Edi juga, gitu. Baik. Mungkin satu hal Bu yang ketika masih anak-anak, ya ini kan yang Iya. menjadi masalah di kita hari ini adalah anak-anak Mhm. sudah tidak lagi dekat dengan buku. Nah, dulu pengalaman waktu kecil seperti apa sih orang tua menempatkan membaca di diri Ibu? Iya, jadi kalau dulu ya, apalagi zaman nenek-nenek kita dulu ya, saya membayangkan
pasti sulit sekali ya bagi seorang tua untuk mentransfer satu pengetahuan. Jadi andalannya adalah biasanya guru-guru. Jadi guru-guru yang memiliki akses ya kepada buku, kemudian mereka lah yang menceritakan atau mentransfer pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya kan. Gitu. Jadi bahkan tidak semua orang tua, termasuk orang tua kami, tidak semuanya mungkin seberuntung saya di mana orang tua saya kebetulan PNS yang mungkin relatif ya berpendidikan. Tapi banyak juga yang orang tuanya mungkin bahkan masih buta aksara ya di masa itu. Jadi saya membayangkan gitu ya, kita sebenarnya sangat bangga sekali loh Mas Edi sekarang gitu ya. Saya membayangkan waktu zaman saya saja, ketika anak-anak saya kecil-kecil, itu nggak mudah ya mendapatkan buku. Buku itu sangat mahal gitu dan terutamanya buku anak-anak ya yang berkualitas gitu ya, terus kemudian tadi menarik. Nah, karena banyak sekali buku, tapi buku tuh kebanyakan buku pelajaran. Gitu. Jadi buku-buku yang digunakan untuk guru-guru mengajar kepada murid, dan itu tuh sering membosankan atau menjenuhkan. Jadi pada masa saya dulu ada kesan bahwa kita membaca atau kita itu menulis, apalagi itu paling susah, itu jadi kayak kewajiban gitu. Pokoknya kamu harus selesai membaca buku ini, dan setiap anak pada akhir semester harus menyelesaikan buku pelajaran ini. Nah, kemudian saya berusaha ya setelah mendapatkan pengalaman belajar di negara lain, kan perpustakaannya keren-keren banget. Sampai saya tuh bercita-cita kapan ya negara kita bisa memiliki fasilitas seperti ini. Karena perpustakaan itu bukan cuma tempat buku loh Mas Edi, banyak juga bahkan mainan anak di situ, nggak harus kita punya sendiri. Kita bisa meminjam ya. Kemudian di situ dimana tempat setiap orang mencari informasi yang penting bagi dirinya. Jadi kok saya lihat waktu di Australia itu, waktu saya 4 tahun doktor, salah satu hal yang membuat saya kagum, kok kalau ada pengangguran misalnya Mas Edi, dia kemudian mencari info tentang di mana ada lapangan pekerjaan. Dia di rumahnya mungkin tidak memiliki komputer, tapi dia bisa ke perpustakaan untuk mencari info atau tentang jaminan sosial yang bisa dia akses gitu, karena ada link dengan Centerlink ya. Jadi konsep inklusi sosial itu sudah diterapkan di negara-negara maju, dan itulah cita-cita kami. Maka saya senang sekali perpustakaan nasional dengan perpustakaan daerah di seluruh Indonesia saat ini sudah jauh berubah konsepnya ya. Jadi perpustakaan kan zaman dulu kalau di sekolah apalagi itu dianggap tempat yang sumpek, tempat yang kotor, tempat yang berdebu, tempat yang membosankan. Sekarang udah beda banget. Nah itu Mas Edi, jadi saya senang sekali ya berkesempatan menyaksikan selama 3 periode saya di DPR. Dulu kan saya juga ingat sekali gedung perpustakaan nasional yang baru tuh belum ada waktu saya masuk ke sini. Tahun 2009, iya kan? Dan sekarang kita bisa saksikan kebanggaan kita, gedung perpustakaan nasional itu menjadi etalase. Bukan soal fisiknya loh Mas, itu, tapi etalase bahwa kita serius dan sungguh-sungguh loh nih. Kami di DPR juga sangat pendukung dan bangga Perpusnas itu adalah salah satu mitra kebanggaan dan favorit kami. Baik Bu. Kembali lagi ke transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berarti ini sudah on the track itu ya? Wah itu ya, itu yang dicita-citakan Mas. Baik, kemudian perpustakaan tidak bisa dipisahkan outputnya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Tentu. Ya kan, beberapa kali kami kemarin kan kita juga bertemu Bu ya waktu di PPU. Iya betul. Ya, kita bertemu. Terima kasih loh udah berkunjung ke daerah yang calon ibu kota Nusantara. Betul. Nah, ini kembali lagi ke masalah tadi Bu, perpustakaan dengan tentunya dukungan Ibu, kemudian Komisi 10, terus kemudian kebijakan-kebijakan kami di perpustakaan nasional sudah berpihak tidak hanya di nasional tapi juga di daerah. Nah, kemudian dalam pandangan Ibu sendiri dari mungkin dari terakhir kemarin Ibu kan kegiatan sama Mas Gulagong Kaltim, kita baca Indonesia kalau kita memotret kondisi literasi Indonesia ya mungkin utamanya di Kaltim seperti apa sebenarnya? Betul. Aduh, saya tuh benar-benar ya merasa bangga sekali Mas. Jadi dalam 10 tahun terakhir ya kita bisa lihat ya perubahannya itu sangat pesat sekali.
Itu pertama tentu saja ya tadi secara fisik ya, karena kan bangunan yang namanya perpustakaan itu juga simbol dong gitu. Kita nggak mungkin bisa membangun satu gedung perpustakaan yang menarik, yang tadi memiliki satu paradigma yang baru ya. Jadi bukan hanya fisiknya ya, tapi pelayanan yang diberikan, pustakawannya juga jauh lebih kompeten, kemudian yang berkunjung juga lebih banyak, yang menjadi anggota banyak yang antusias. Itu kan menunjukkan satu kemajuan. Apalagi di Kaltim waktu kami juga dengan Duta Baca maupun komunitas lain ya. Ada salah satu komunitas kebanggaan kami itu gerakan pemajuan minat baca. Jadi masyarakat. Nah, gitu ya GPMB itu juga merupakan contoh gitu ya bahwa partisipasi masyarakat di daerah-daerah itu sangat tinggi. Gitu. Ada juga komunitas sastra, komunitas penulis. Jadi sebenarnya saya meragukan ya satu statement bahwa minat baca kita tuh sebenarnya rendah ya. Karena saya lihat enggak rendah gitu. Masyarakat bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman saya juga merasakan ya kalau di Kalimantan Utara di pedalaman di hutan-hutan itu bahkan kalau ada sobekan bekas koran pembungkus itu disimpan dibaca lagi coba. Berarti mereka tuh sebenarnya minat baca tuh tinggi. Nah, persoalannya apa yang bisa diberikan kepada mereka ya akses untuk bisa mendapatkan bahan-bahan bacaan yang menarik dan berkualitas. Nah, waktu saya ini contoh juga ya waktu saya membaca Instagram anak saya yang terbesar gitu ya, waktu Hari Ibu itu Mbak Kaca membuat satu caption gitu kan, ada foto saya sama anak-anak saya lagi membaca buku cerita gitu kan, ya mungkin kira-kira isinya momen favorit kami waktu kecil adalah ketika kami membaca buku bersama orang tua kami gitu kan, ya bukan cuma saya sih suami juga sering seperti itu dan sampai hari ini gitu ya diakui bahwa hal-hal kecil seperti itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi anak-anak kita. Nah, masalahnya kan saya merasakan ya, saya dulu mendapatkan buku itu, kalau waktu saya di luar negeri, saya sering hunting ke pasar-pasar buku bekas. Dari mulai di Indonesia juga saya gitu, cari buku tuh supaya murah gitu ya. Saya cari ke Sunday Market gitu kan, kita di Kuitang, cari buku. Jadi ke Kuit, pokoknya cari buku-buku tuh supaya bisa murah ke tempat buku bekas nggak apa-apa gitu, walaupun bekas masih bisa kita gunakan. Tapi itu pun nggak semua orang di daerah-daerah, apalagi di pedalaman, bahkan tidak ada gitu loh tempat di mana buku bekas mereka mau cari pun kan. Nah, jadi sebenarnya tugas kita ya perpustakaan nasional, perpustakaan daerah dan kami bagaimana nih Mas gitu. Kalau kami kan tugasnya bikin undang-undang nih. Alhamdulillah sih kita juga udah punya ya. Selain undang-undang perpustakaan, karena perpustakaan kan tadi etalasenya. Tapi juga ada undang-undang perbukuan. Nah, supaya apa buku tuh jadi murah, mudah diperoleh, tapi juga bermutu. Gitu. Mudah-mudahan ya nanti bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit. Saya lihat sekarang wah banyak loh buku-buku yang dihasilkan oleh bahkan penulis-penulis lokal kita yang sangat menarik. Kemudian banyak ya ilustrator, para desainer grafis yang juga bisa menghasilkan buku-buku yang jadi menarik untuk anak-anak kita dan terjangkau lah. Terjangkau. Saya tertarik ya, Bu, tadi ketika ada satu momen ibu dengan anak, dengan ayah membaca buku. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pesan ya, bahwa budaya membaca literasi itu dimulai dari keluarga. Iya, mungkin itu pengalaman saya kan seperti itu. Sekarang ya, maksudnya anak saya yang tadi menulis di Instagram itu Mbak Kaca sedang mengambil S3 di Oxford. Kemudian juga ya anak saya keempatnya kebetulan saja juga lulus dari ITB. Dan mereka mencari pengetahuan dan skillnya sendiri, memiliki satu minat yang sangat luas di dalam dunia literasi dan bahasa, karena Mbak Kaca juga punya rumah cerita di mana mereka membuat book club. Setiap bulan mereka mendiskusikan buku. Jadi memang minat literasi itu timbul di anak-anak itu karena dari kecil kita berusaha ya punya perpustakaan mini, bukan perpustakaan kali ya, pokoknya ada pojok di mana kita punya buku. Bahkan sekarang pun
aduh rumah saya tuh jadi Iya. berantakannya karena sebagian besar isinya masih rak-rak Iya. buku. Walaupun sekarang kan udah ada buku digital ya, sebenarnya sangat membantu gitu. Kita bisa nah cuma bagi orang tua zaman sekarang tantangannya lain sama saya dulu. Iya. Kalau zaman saya dulu kan gimana bisa mendapatkan buku yang menarik, yang terjangkau nih. Betul. Tapi kalau orang tua zaman sekarang justru problemnya adalah begitu banyak sumber informasi, termasuk berbasis digital yang disediakan perpustakaan, maupun juga mereka cari sendiri. Nah, persoalannya gimana nih anak-anak kita memiliki satu kecerdasan untuk bisa memilah-memilih gitu kan Mas Edi? Persis, ya. Jangan sampai mereka membaca sesuatu yang mungkin sebetulnya tidak cocok untuk usia mereka, atau mungkin bahkan bisa juga informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang mungkin tidak benar atau hoax dan sebagainya. Nah ini jadi tetap peran orang tua dan guru itu penting, tapi bukan kayak dulu. Kalau dulu kan guru baca, orang tua baca, mengajak anak baca. Kalau sekarang gimana ya kita memberikan daya kritisi kepada anak-anak kita, membantu mereka memilah-milah informasi. Ya, saya tadi tertarik Ibu yang tentang book club tadi ya. Iya. Itu memang di beberapa perguruan tinggi di luar negeri sudah menerapkan itu kan. Iya. Setelah membaca buku, kita mendiskusikan isi buku apa. Nah, Itu, seperti itu ya. Sangat menarik sekali. Kita inginnya iya. juga bikin book club, kita baca buku, kemudian isi buku itu apa sih? Betul Mas, itu. Nah. Jadi kita kan sekarang pertama gini, kita sebenarnya senang membaca, akses ke internet bagus. Betul. Tapi yang kita baca tuh kadang-kadang nggak utuh. Orang senangnya tuh sekarang baca, ya kadang-kadang gimana ya, kita pagi-pagi udah lihat WhatsApp, terus ada orang upload apa, itu yang kita baca. Bahkan kita tidak mengecek apakah informasi itu sumbernya dari mana, apakah informasi itu perlu atau tidak, kan gitu ya Mas. Nah sekarang membaca buku itu menjadi satu kemewahan, karena orang sekarang kalau buku itu kan utuh ya, beda dengan kita membaca artikel-artikel yang pendek dari WhatsApp itu misalnya ya. Nah jadi ini menarik sekali untuk kita berikan motivasi kepada generasi muda kita. Ketika membaca buku itu juga sebaiknya kita tetap mengkritisi, gitu kan? Maksudnya isi buku ini apa? Jadi yang namanya literasi itu sebenarnya bukan soal membaca ya, tapi paham nggak kita sama isinya? Terus bisa nggak kita mengartikulasikan lagi kepada orang lain, pemahaman kita itu benar nggak? Nah itu yang kemudian bisa diperdebatkan atau diperbenturkan satu sama lain. Nah di situ justru kuncinya, nanti akhirnya kita memahami, oh sebenarnya ide yang penting dari buku ini apa. Dan yang tidak kalah penting ini yang Perpusnas, menarik sekali Kepala Perpusnas Pak Sarif tuh sering mengatakan kalau literasi itu bukan cuma baca, tapi gimana kita bisa menerapkan ilmu kita itu ya, atau kita praktekkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu kan Mas? Betul. Makanya perlu didiskusikan itu. Kalau kita baca apa-apa. Waktunya bisa menghasilkan produk barang jasa itu ya. Itu. Ya, membaca, kemudian berpikir kritis, menulis lagi juga tuh ya. Betul. Dan terakhir tadi ya, apa yang kita hasilkan dari pengetahuan kita itu? Apakah itu produk atau suatu jasa, pemikiran juga bisa ya. Tadi kan karena kita tuliskan lagi gitu. Kalau kita bicara terkait literasi, mau nggak mau sih Bu ya, mau nggak mau kita tetap menggunakan atau yang tadi beberapa kajian penelitian misalnya bisa kita masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian dari Kemendikbudristek pun dengan ahli bacanya kita masih di angka 37 poin berapa yang masih rendah lah kalau nggak salah seperti itu. Di kami pun di Perpusnas indeks pembangunan literasi manusianya juga masih dalam posisi masih kurang mengembirakan. Nah kira-kira apa ya Bu ya yang harus kita segera lakukan untuk itu? Wah, tentu saja ya, kita pertama tentunya harus tetap optimis dong ya, bahwa sebenarnya udah banyak nih kemajuan di dalam indeks pembangunan literasi kita kan, bahkan melebihi target loh sebenarnya gitu. Tapi ya kita harus akui kalau dibandingkan dengan negara-negara, terutama negara-negara yang kita anggap dalam tanda kutip lebih maju dalam pembangunan sumber daya manusianya, mungkin memang kita masih di bawah mereka. Misalnya saya dan kawan-kawan termasuk dari Kemendikbudristek sempat berkunjung ya ke salah satu negara yang kita anggap paling bahagia di dunia, yaitu Denmark. Gitu ya, atau negara-negara lainnya juga gitu yang menjadi referensi.
itu kita juga jadi penasaran kan, apa sih yang membuat mereka bisa bahagia gitu. Rupanya memang kuncinya dari pendidikan gitu, dan pendidikan yang diberikan itu bukan pendidikan yang bersifat memaksakan setiap anak untuk bisa mencapai hasil belajar di satu waktu secara bersamaan di usia yang sama kan gitu. Itu yang bikin stres. Nah, jadi pendidikan itu harus lebih majemuk gitu kan, mengikuti kemampuan, potensi dan talenta anak. Nah, itu yang membuat mereka dari kecil udah dibiasakan bahagia kan gitu. Jadi saya pikir-pikir gitu ya, salah satu hal yang membuat anak-anak kita bahagia itu sebenarnya adalah tadi kebebasan ya, kemerdekaan mereka untuk memilih, termasuk bahkan cita-cita mereka nanti apa. Nah, itu yang harus kita fasilitasi. Bagaimana caranya? Makanya inklusi sosial di dalam konsep perpustakaan itu udah benar itu. Gitu. Jadi siapapun dimanapun di seluruh Indonesia seharusnya kalau mereka ingin memilih suatu profesi tertentu, misalnya menjadi creative planner, oke, mau menjadi, jadi tidak hanya jadi insinyur dan dokter gitu ya, itu ya, mau ya, jadi yang paling bangga. Iya gitu loh, semua profesi, bahkan menjadi, apalagi zaman sekarang ya dengan adanya startup dan sebagainya, sebenarnya kita harus fasilitasi mereka dengan informasi. Informasinya terus mengikuti perkembangan zaman, Mas Edi. Jangan kita itu menyediakan buku-buku ataupun bahan bacaan dan informasi yang jadul gitu, yang masa depan nggak diperlukan, karena 30% dari profesi yang ada sekarang akan hilang loh. Banyak profesi yang baru. Terus kalau mereka tuh ingin, misalnya aku pengen menjadi YouTuber, atau misalnya aku pengen menjadi graphic designer, aku pengen bikin ini, bikin itu. Kira-kira aku cari infonya kemana ya kalau di sekolah tidak diajarkan? Nah, perpustakaan itu menjadi salah satu opsi. Jadi saya lihat kalau di negara-negara maju, memang perpustakaannya itu adalah salah satu tugas utama dari pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerah tuh tugasnya tuh cuma 2 atau 3 ya. Satu, membuat perpustakaan yang bagus. Kedua, mengurus masalah sampah. Dan sanitasi lah, air bersih, sampah. Gitu-gitu. Pemdanya itu. Jadi otonomi dalam hal itu. Jadi suatu pemerintah daerah tuh berlomba-lomba bikin perpustakaan yang memang menjadi simbol kemajuan daerahnya, Mas. Itu yang saya lihat, oh berarti benar juga nih. Sekarang juga kita gitu sih. Terima kasih ya, 40 perpustakaan baru sudah dibangun loh. Waduh, dengan BAK. Aduh. Dan saya lihat, wah, bukan cuma bangunan yang bagus, menarik, tapi tadi pelayanannya pun aduh keren banget, Mas. Itu ya saya kira mungkin kunci juga sih ke depan, sehingga orang tuh kalau ke perpustakaan senang ya, bahkan menjadi seperti wisata edukasi. Kalau ke perpustakaan kongko bisa juga ada kafenya dong, kafe literasinya gitu. Betul Bu ya. Memang kalau misalnya kita baca di literatur kan, indeks membaca, indeks literasi itu inline dengan indeks kebahagiaan. Iya, betul. Inline dengan indeks kebahagiaan, dan tentunya inline dengan pelayanan yang diberikan. Persis, ya. Tadi misalnya jumlah perpustakaan, tapi bukan hanya fisik ya. Misalnya tadi jumlah koleksi buku yang adanya, jumlah anggotanya, kemudian bagaimana kedekatan perpustakaan itu dengan masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakatnya, gitu kan. Antusias enggak mereka memanfaatkan, itu juga memang menjadi ukuran sih. Gitu. Tetapi saya kira sekarang arahnya udah bagus ya. Kan komunitasnya aktif, Perpusnas dan Perpusdanya juga aktif. Ya kami tentu DPR RI dan DPRD harus support. Cuman anggarannya nih kok kurang ya rasanya. Susah sekali dibandingkan dengan untuk menaikkan itu gitu kan. Karena coba kalau anggarannya ditingkatkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat sekarang, wah pasti lebih mantap lagi nih Mas Edi. Makanya, doanya ya. Iya. Kalau kami sendiri kan memang menggunakan tagline yang namanya kerja kolaborasi kan. Ya pemerintah, termasuk dewan juga, termasuk komunitas. Nah kembali lagi Bu tadi yang terkait masalah perbukuan lah ya kan. Kita punya Undang-Undang 43 2007, terus kemudian ada Undang-Undang 3 2017 tentang perbukuan. Dan di sana ada 3M tadi Bu ya. 3M buku yang mutu, murah, dan merata. Nah, kira-kira ini Bu yang terkait masalah mutu ini Bu. Tadi kan memang
mungkin di banyak tempat itu masih ada buku-buku yang tidak relevan lagi. Betul. Kira-kira harus seperti apa Bu untuk mereka Betul. itu? Jadi sekarang ya kita kan harus dorong juga berbagai pihak untuk, atau maksudnya stakeholder gitu ya, untuk ikut membantu memproduksi pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan gitu ya, buku misalnya, atau mungkin majalah atau apa saja, karena sekarang kan kita sudah bentuk tuh udah bisa bermacam-macam ya. Jadi itu harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan tadi tuntutan kebutuhan, terutama kebutuhan pasar kerja juga gitu. Jadi banyak tadi misalnya pasar kerja baru di mana orang ingin tahu, tetapi kita berkejaran kan dengan zaman ini yang begitu cepat, disrupsi kan terjadi, baik di ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya, termasuk disrupsi di bidang digital juga. Nah, orang juga ingin tahu bagaimana memanfaatkan teknologi yang simple-simple. Nah, sebetulnya udah banyak kan sekarang juga orang menghasilkan berbagai tutorial misalnya, itu juga satu hal yang bagus ya. Kemudian pembelajaran online, bahkan podcast seperti ini juga adalah cara pembelajaran alternatif. Siapapun bisa gitu ya memanfaatkannya. Tapi buku tetap, karena itu lebih abadi ya, lebih abadi. Nah, persoalan dengan buku itu biasanya perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Nah, ini juga yang saya sedang berpikir, karena dulu ketika saya lulus kan pekerjaan saya pertama, tahu nggak sih Mas, saya lulus dari ITB sebagai insinyur, tapi saya membentuk lembaga namanya AK3 Pusat Analisis Sosial, dan tugas saya pertama adalah membuat perpustakaan di lembaga itu. Jadi saya tahu tuh dulu gimana susahnya dapat 1000 buku aja gimana. Terus saya bikin kategorinya ya kan supaya orang mudah mencarinya, mengkelaskan. Waduh, saya ingat saya belajar seperti pustakawan, mencari pustakawan. Waktu itu juga atau tantangan yang ya berapa 30-40 tahun yang lalu loh Mas, nggak kayak sekarang. Udah keren-keren. Itu sangat sulit sekali Mas mencari buku tematik. Misalnya tentang hal-hal terkait dengan masalah usaha kecil menengah misalnya. Bagaimana kondisi di Indonesia dan bagaimana kondisi di negara lain, terus gimana sih cara kita mengembangkannya misalnya gitu. Terus yang kedua soal agraria gitu. Kemudian yang ketiga soal perburuhan, ketenaga kerjaan, soal anak dan perempuan. Itu jarang sekali yang menulis. Kalaupun ada orang luar negeri Mas dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga kita juga harus menerjemahkan beberapa buku yang bagus ke dalam bahasa Indonesia dulu. Sekarang pun Dikbud alhamdulillah ya mau juga buku-buku sastra yang bagus diterjemahkan supaya orang juga tertarik untuk membaca lah. Nggak apa-apa kan, bagus juga. Nah itu, jadi saya kira doronglah gitu. Jadi saya sangat support program inkubator untuk penulisan. Adalah salah satu cara untuk kita menjadi termotivasi dan memiliki sugesti positif bahwa setiap orang sebenarnya bisa menulis, menghasilkan sesuatu berbasis pengalaman dan pengetahuan dia, tapi dalam standar, dalam arti gimana ya, jadi dia bukan sampah gitu kan. Orang mau banyak sih soalnya buku juga yang kayaknya pas saya baca-baca apa sih infonya, nggak bisa kita tarik sesuatu yang bermanfaat dari situ. Poinnya apa gitu, minim. Nah jadi kami ingin lebih banyak lagi dukungan Perpusnas nih. Kalau bisa Mas, ini permohonan kami nih dari Kaltim juga. Waktu saya ke sana ada seorang ibu misalnya. Ibu ini memiliki banyak informasi dan sudah memiliki semacam draft ya, dia punya catatan-catatan tentang pengantin adat misalnya. Jadi termasuk foto-fotonya dari masa ke masa. Sebenarnya itu menarik juga ya untuk konteks budaya, iya kan? Tapi dia kebingungan gimana ya caranya saya memproduksi buku ini, gitu. Takutnya juga dibuat orang nggak tertarik, padahal itu penting. Ada lagi yang ingin mengetahui mungkin sejarah tentang tenun ya di Kaltim, gitu. Kemudian bahkan ada yang mendokumentasi soal tato masyarakat Dayak, ya kan? Tatonya itu kan punya makna loh, gitu. Dan banyak ibu-ibu yang bertato atau yang berkuping panjang yang
hampir ya mungkin usianya 100 tahun udah mulai banyak yang meninggal dunia kalau nggak didokumentasikan Betul, bagaimana. persis. Iya. Jadi banyak hal yang sangat menarik penting bagi ya ini ya literasi budaya kita ya Betul. yang belum Setuju. tertuliskan atau sedang dituliskan yang membutuhkan dukungan. Baik, setuju Bu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lah untuk Ya, ini udah ada makasih. inkubator literasi, ya kan? Nanti kita proyeksikan di Kaltim. Kemarin juga sempat diskusi dengan Ya, Pak dan Taufik, daerah lain juga kayaknya dan- Pak itu ya betul, Pak iya. Taufik, kemudian juga Pak Salah satunya Safruddin tadi, Ternyata, betul, yang GPMB Bu ya. kemudian juga iya dan juga Nah. teman-teman dari Tirto Rahmat Azasi, saya Masih. ketemu juga, aduh banyak sekali Iya, ya iya. Ibu Fitri dari Rumah Dongeng, gitu. Jadi apa ya banyak Geliat-geliat mereka itu geliat-geliat sudah yang harus kita support, Bu, ya. support. Ya, mudah-mudahan Bu. Nah kemudian menarik sekali Bu yang tadi Ibu sampaikan, tapi tentunya tidak mudah lah untuk melakukan itu, ya kan? Banyak tantangan yang harus kita laksanakan juga di sana. Nah sekarang dari pendekatan Ibu sebagai tadi Ibu katakan sebagai yang membuat undang-undang, Iya. ya kan, membuat undang-undang. Nah kemudian semalam juga Ibu sudah begitu menelurkan yang hampir nih satu hampir lagi ya, undang-undang nih. Nah dari sisi dukungan dari Dewan Utamanya Komisi 10 tadi Perpustakaan Nasional sudah bisa membangun tahun hampir 40 ya kalau nggak keliru ya, 40 perpustakaan dari DAK. Iya. Nah kemudian intervensi kebijakan apa sih kira-kira yang kami di Perpustakaan Nasional perlu lakukan untuk ya selama ini saya rasa juga sudah begitu maksimal, tapi dengan dukungan anggaran yang masih seperti itu, apa yang bisa kami lakukan kira-kira Bu? Pertama tentunya tadi ya meningkatkan akses masyarakat. Iya. Gitu dan memberikan tadi motivasi untuk kita terus meningkatkan tentu saja tadi ya literasi secara nasional. Dan yang kita perlu perhatikan banyak memang daerah-daerah yang tidak bisa tentu saja mengandalkan gedung perpustakaan. Mungkin kita perlu lebih proaktif. Misalnya tadi menjemput bola dengan mobil perpustakaannya yang sudah bagus sekali dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana. Termasuk juga mungkin motornya gitu ya, motor perpustakaan atau sarana prasarana lain yang lebih sesuai bagi daerah-daerah yang memang terpencil atau sulit mendapatkan akses bahan bacaan melalui gedung perpustakaan daerah. Kalau gedung perpustakaan daerah tentu itu kalau bisa semua daerah ya. Iya. Di Kaltim sendiri insya Allah nih Samarinda dengan PPU kan PPU udah sudah nampak nih ya. Kemudian insya Allah nanti Pasir dan daerah-daerah lainnya bahkan yang mendapatkan DAK untuk koleksi juga banyak, dan daerah lain di seluruh Indonesia sangat mengharapkan motivasi dan semangat terus gitu ya untuk mendukung juga komunitas-komunitas yang nampak begitu berjamur ya, maksudnya menjamur. Iya, itu memberikan semangat mereka juga. Berikan mereka mungkin semacam apa ya, fasilitasi ataupun stimulus kecil ya. Misalnya buku-buku aja, bantuan buku. Karena kan mengirim buku itu mahal ya Mas, iya, gitu. Betul. Jadi karena lebih mahal karena berat gitu. Iya. Nah kita juga mungkin cari akal nih, gimana mungkin kerjasama dengan PT Pos seperti dulu ya kita, atau mungkin kerjasama lain dengan maskapai penerbangan untuk daerah-daerah seperti di Kalimantan atau daerah lain. Itu gimana sih supaya buku itu sampai ke desa-desa gitu. Karena kalau kita cuma kirim sampai ke ibu kota provinsi belum tentu juga sampai itu ke desa-desa. Nah ini satu tantangan tersendiri sih. Nah, kalau nggak keliru kemarin Mas Golagong sebagai duta baca juga sudah melakukan itu dengan Angkasa Pura. Iya. Nah, tapi tadi yang menarik Bu, yang menarik kan dulu kabar setiap tanggal 17 kan gratis. Iya. Tapi itu akhirnya terhenti Bu. Iya. Enggak sampai sekarang. Artinya ya mungkin kan belum berlanjut lagi. Belum lanjut lagi Bu. Nah, itu bisa nggak ya kira-kira nanti hal kayak itu diketok sebagai sebuah kebijakan Bu? Wah, kita nanti ngomong aja sama Bang Erick Thohir. Iya. Jadi selain tadi ya maskapai atau BUMN lain kan PT Pos juga. Betul. Mudah-mudahan nih nanti apalagi Pak Syarif juga orangnya luas sekali ya. Saya yakin Bung Erick, Bung Erick Thohir, kemudian juga teman-teman dari stakeholder lain
termasuk juga mungkin kita minta bantuan dari pemerintah daerah ya. Intinya tuh bagaimana bisa memberikan Penyebaran buku support tadi ya ya. untuk bisa meratakan akses masyarakat Iya. kepada buku-buku. Karena kita bukunya mungkin ada ya sekarang, Betul. udah banyak diproduksi. Bukan hanya Perpusnas ya, kita juga di Kemendikbudristek itu ada badan bahasa yang Persis, ya. sekarang memproduksi banyak Buku-buku sekali lokal buku-buku konten yang juga. bagus dengan Heeh. lokal konten. Iya, ya, makanya kita juga sinergi dengan stakeholder manapun Nah, juga. itu maksudnya. Masuk kemarin juga kita diskusi juga teman-teman dari Badan Bahasa Banten yang mereka memiliki Oh, banyak iya. konten. Nah, kami di Perpunas Press bagaimana bisa bersinergi untuk mendiseminasikan informasi tersebut. Nah, kemudian Bu, terkait masalah membaca ya. Kalau Ibu Hetifah sendiri itu lebih suka membaca buku genre seperti apa ya? Kalau saya sebetulnya kan backgroundnya dulu agak semi-semi akademisi Iya. gitu ya. Jadi biasanya tema-tema yang saya pribadi tertarik gitu. Jadi saya tuh sangat haus gitu ya, misalnya isu-isu perempuan misalnya. Apalagi kalau isu perempuan dalam politik gitu. Iya, Jadi iya. dari dulu. Nah, itu juga melalui buku-buku itulah mungkin motivasi saya jadi terbangun kan. Jadi sebenarnya buku tuh penting karena itu juga mempengaruhi pilihan hidup kita loh gitu. Nah, jadi tapi pastinya dong buku-buku ringan, bahkan komik aja kita Iya. senang, dan itu nggak usah dilarang ya, kok anak-anak kita Iya. juga senang membaca sesuatu yang ringan, kita anggap ringan gitu ya, karena juga banyak juga buku-buku anak-anak maupun dewasa ya, kita orang dewasa juga mungkin senang juga membaca buku yang lebih menghibur sifatnya. Iya. Jadi bukan semuanya tuh yang terkait dengan kepentingan akademis atau pengetahuan kita tentang sesuatu ya gitu, tapi juga apa saja sebenarnya saya tuh lahap gitu. Makanya iya. kalau lihat di perpustakaan saya itu dari mulai masalah psikologi, untung nih ya, Ada. saya lihat oh ternyata cukup banyak ya koleksi Buat saya soal referensi ini ya. psikologi. Padahal akhirnya saya mendapat kesempatan menjadi ketua panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Rupanya ada juga nih referensi. Rupanya saya juga dulu ya tertarik karena sebagai orang tua kan kita juga sebenarnya perlu ya memiliki pemahaman dasar tentang psikologi anak misalnya. Nah, jadi saya yakin ibu-ibu lain juga kayak gitu. Gitu mungkin perlu bahan yang bisa digunakan untuk praktis kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga yang hiburan tadi, majalah juga saya senang sekali. Jadi dulu juga kalau ada majalah datang ke rumah dari mulai kita kecil pasti jadi rebutan siapa yang mau baca duluan gitu. Nah, sekarang mungkin agak beda ya situasinya ya, lebih banyak kesempatan. Baik ya Bu. Kalau saya kan memang dulu waktu kuliah juga meneliti tentang wanita di media massa seperti apa. Ini itu kan satu isu yang menarik. Antara ruang publik dan ruang private-nya. Ternyata waktu itu memang wanita masih berada di private sektor. Ya, buku-buku misalnya kayak Mansur Fakih, kemudian di Prayatin, itu buku-buku yang saya jadi literatur. Betul. Tahun 80-an tuh saya mendiskusikan itu di Filipina ya tentang Women's in Media. Itu menarik banget gimana kan media melihat perempuan. Bahkan sampai hari ini pun saya sangat tertarik dengan bacaan-bacaan tema itu, karena di dalam dunia politik pun kalau media memandang kita sebagai politisi perempuan, kadang-kadang juga yang dilihatnya Ibu Hetifah cantik atau misalnya oh bajunya warna ini jadi tolong dong dicek apa yang saya bicarakan, jangan cuma penampilan. Kalau perempuan kadang-kadang si A si B menggunakan korsase berwarna ini dengan baju yang ketat atau apa gitu. Menarik ya Mas. Luar biasa. Senang saya. Kemudian masih banyak sih hal mungkin yang bisa kita tanyakan ke Ibu sih, tetapi secara keseluruhan ya Bu, tadi kan udah beberapa kegiatan yang Ibu laksanakan di daerah ya kan, kunjungan-kunjungan juga. Nah, bisa Ibu mengcapture terkait masalah wajah literasi Indonesia hari ini sebagai closing. Wah, kalau wajah literasi kita hari ini sebetulnya memberikan satu optimisme bahwa Indonesia itu pasti insya Allah ya SDM kita akan maju, karena memang indeks pembangunan literasi kita pun meningkat dengan pesat. Bukan dalam arti hanya membaca menulis ya, tetapi juga
literasi digital, literasi budaya, dan literasi lainnya yang memang dibutuhkan, untuk membangun, bangsa yang utuh, gitu. Jadi saya berharap ya teman-teman tidak usah, terpengaruh menjadi, kecil hati ataupun pesimis bahwa, masyarakat Indonesia itu tidak mau membaca atau tidak berminat membaca. Karena kami bertugas untuk memastikan gitu bahwa bahan-bahan bacaan yang ada itu tersedia, terakses secara merata. Perpustakaan sekarang sudah membuka keanggotaannya juga dengan sangat mudah, di daerah pun seperti itu. Jadi kita harus berkolaborasi, pastikan bahwa literasi di Indonesia akan terus maju karena kita bersama-sama akan, memajukannya. Baik, terima kasih sekali Bu Etiva untuk pandangan-pandangan, pendapat, dan juga pasti masukan-masukan yang luar biasa. Bukan buat kami saja di Perhutanan Nasional, tentunya juga buat sahabat Perpusnas di seluruh Waduh, Indonesia. terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya untuk bincang-bincang di kafe literasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sobat Perpusnas, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP, yang telah memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa, motivasi dan semangat untuk kita semua dalam mewujudkan masyarakat yang lebih literat. Saya Edwiono selaku host mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.